Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Cakanca alumni SMP SMA SMP Situng SMA Situng tahun ajaran sanga 4 sanga petok. Kebetulan saya tibi bukan SMP Situng, cuman SMA Situng. Ala kulli hal, alhamdulillah, pantas kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memastikan kita, mentakdirkan kita untuk bisa berkumpul dalam acara rutinan yang biasa kita adakan. Kebetulan di saat ini guru kita, teman kita, panutan kita, Kiai Haji Fadlan Mashkuri sedang diuji sama Allah dengan penyakit. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dari penyakitnya, dan insya Allah bisa berkumpul lagi bersama kita. Allah ya. Nah, terkadang apa yang terjadi kepada beliau itu adalah bukan hanya merupakan ujian kepada beliau, tapi juga ujian sama kita. Jadi harus kita paham, harus kita sadar apa yang terjadi itu semuanya adalah ketetapan Allah. Apa pun sebodoh di sekeliling kita itu semuanya adalah ketetapan Allah. Tidak ada yang bisa menghindari ketetapan Allah. Kita menginginkan sesuatu, kita mengharap sesuatu, tapi yang terjadi adalah yang ditentukan dan diinginkan dan ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang harus kita pahami dari semua apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu, dari semua apa yang terjadi itu semuanya adalah fokusnya, tujuannya itu sesungguhnya kita sendiri. Jadi jangan kita merasa ini ujiannya Kefadlan, ini ujiannya teman kita, ini keadaan yang seperti ini. Jangan kita merasa ini hanya ujiannya dia saja, enggak. Tapi ini juga ujian bagi kita. Artinya apa? Artinya apapun yang terjadi sebenarnya tujuannya adalah bagaimana respon kita terhadap apa yang terjadi. Sehingga kalau respon kita baik sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka berarti kita berhasil. Kita sukses. Tapi kalau respon kita tidak sesuai, berarti kita gagal. Jadi apa yang terjadi kepada beliau, guru kita, Kiai Fadlan, itu ujian buat beliau, tapi juga ujian kepada kita. Seberapa besar kepedulian kita, seberapa banyak kita mendoakan, seberapa banyak kita perhatian, seberapa banyak kita, dan seterusnya. Jadi itu adalah ujian. Dan perlu kita paham ya. Selama kita hidup di dunia, tidak ada ceritanya senang. Selama kita hidup di dunia itu, tidak ada istilah bahagia yang benar-benar bahagia. Sebeda perak nang sinetron. Gitu. Kenapa? Karena orang hidup itu semuanya adalah ujian. Kita hidup ini adalah ujian. Apapun yang terjadi sama kita itu adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Di dalam kematian dan kehidupan itu, kata Allah, tujuannya adanya kematian, adanya kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka semua itu, kehidupan, kematian itu adalah ujian. Dan semua daripada kehidupan itu adalah ujian. Mau senang, susah, itu semuanya ujian. Nah, cuman memang orang ini kalau menghadapi ujian yang gak enak, itu banyak sukses. Banyak berhasil. Contoh ya. Nah, maaf. Ya. Ini ada ya, kefadlan sakit sekarang. Sehingga kita punya kepedulian. Oh, berumah, atanya berumah kabur kefadlan. Bagaimana kondisinya, bagaimana? Padahal mungkin sebelumnya ketika beliau sehat, ketika beliau aktif di pengajian, kita jarang untuk hadir ke pengajian. Nah, itu kan Nah, jadi terkadang ampungan tosnya seperti itu. Jadi terkadang ujian musibah itu kita bisa sabar. Kita bisa mon sudah beda sakit. Kalau sudah beda sakit baru kita merasa, oh iya ya. Oh, seperti itu. Nah, ya kan? Bahkan terkadang kita itu ya, kalau sudah diuji sama Allah dengan sesuatu yang gak enak, baru kita akan sibuk nyari tasbih. Monki nyaman, tak kira sempat nyari tasbih. Saya teku kabar ke temor, HP. Iya kan? Saya atik kira saya maca agla la ilaha illallah, Allahu Allah, ya latif, ya kan? Nah, pernah kita baca? Tidak ada. Mungkin mun tepak rodek, mun tepak etaki otang, mun kayak kejar restoran, mun tepak harus majer angsuran, puru. Apa saya baca bikin fadlan sapuan? Apa saya boleh bikin fadlan? Puru syariah. Puru tanya agina. Loh. Jadi memang terkadang ujian yang enggak enak itu kita masih bisa sukses, masih bisa berhasil. Tapi ujian yang enak kadang enggak berhasil. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah tidak menyebutkan sedikit orang yang sabar enggak. Tapi Allah menyebutkan sedikit orang yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Kata Allah, sedikit sekali orang yang bersyukur. Kenapa? Karena tidak sukses. Ketika beri ujian senang itu ujian. Ketika beri ujian keluasan di dalam rezeki, ini banyak yang nggak sukses, lupai. Nah, gitu. Makanya harus kita pahami bahwa kehidupan itu adalah ujian. Sampai kapan kita diuji? Ya sampai selesai. Sampai selesai. Nah, maka susah itu ujian, senang juga ujian. Senang itu ujian. Seberapa banyak kita itu ketika kita senang mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya. Nah, kita berharap kita menjadi orang dengan majelis ini, dengan kompolan ini, kita berharap membiasakan diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah, nyambung kepada Allah. Cek ngantos. Makanya sebenarnya kompolan itu saya sendiri mohon maaf, saya bukan tidak ingin hadir, saya ingin hadir, cuman karena keterbatasan waktu. Terus terang karena sibuk ya. Nah, corak yang sibuk padahal enggak. Ya gitu. Cara yang sibuk padahal enggak. Sebenarnya saya pingin ngumpul itu pingin. Cuman kebetulan karena yang sering dilihat kan kumpulan pas malam Senin, kemudian malam Sabtu, ya berapa kali kan malam Sabtu, malam Senin itu malam Senin kebetulan saya punya rutinan juga, malam Sabtu kebetulan juga saya seperti itu. Jadi banyak tak bisa gitu loh. Sehingga mungkin kalau nggak salah saya mungkin 2 kali apa 3 kali hadir itu. Neng Ari, neng Seno ya kan. Itu pun saya neng Seno langsung mulai kade. Jadi acara seperti ini sebenarnya kalau bisa itu
jangan kita nunggu sempat. Kenapa? Karena kalau kita nunggu sempat, biasa nama larat. Kecuali mau tepak rodeg. Nah, gitu. Mau tepak rodeg, mau tepak bosa, baru kita yang akan. Tapi kalau kita wajibkan, kenapa? Karena kita butuh. Kita butuh. Ya. Kita butuh untuk selalu berzikir kepada Allah, kita butuh untuk selalu menyambungkan diri kita sama Allah, sama yang nyipta kita. Sebab ketika kita lupa, lalai daripada Allah, maka kehidupan kita akan sempit. Ya. Orang banyak orang nyangka itu senang itu ketika semua keinginan kita bisa terwujud. Senang itu ketika apa yang kita inginkan bisa kita capai. Senang itu ketika kita punya harta yang banyak. Senang itu ketika jabatan yang kita ingin raih kita dapatkan. Padahal belum tentu itu senang. Belum tentu itu bahagia. Banyak orang yang dia mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam urusan dunia, tapi tetap kehidupannya gak bahagia. Saya pernah ketemu sama satu orang. Ini Bedesitung Oreng, bos tambang batu bara di Kalimantan. Itu punya tambang kalau nggak salah 23 titik tambang. Ya. Ini jadi bisa dibayangkan berapa hartana gitu kan? Nah, dia itu cerita, saya ini sudah berobat kemana-mana, ya, sudah berobat kemana-mana, tapi tidak sembuh-sembuh. Seandainya ada yang bisa ngobati penyakit saya, maka kalau dia mau, tambangnya suruh ambil. Mau berapa? Suruh ambil. Kan etanya penyakit nak kelihatan tidak sakit. Etanya apa sakit nah? Sakitnya situng. Apa? Dia tidak bisa merasakan apa-apa. Mau ngakan tak rasa apa-apa, mau minum tak rasa apa-apa. Iya, semacam COVID itu. Itu terus itu. Dan dia sudah berobat ke Singapura, mare ke China, mare ke India, mare. Aku tak beres. Kun perak tak bisa tak tahu rasa. Rasana kacang berema tak tahu dah. Ya kan? Jadi makan ya makan, cuman saya penting tak lapar saja. Minum ya minum, perak pokoknya tak pelka. Coba. Dia mengatakan saya nggak bisa. Saya bisa mah beres. Mau tambang yang mana silakan ambil. Ya. Jadi ini kenikmatan yang besar yang terkadang kita banyak lupa. Nah, ya kan? Kita banyak lupa. Makanya sebenarnya kalau kita berpikir sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan yang sempurna. Makanya Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan kepada kalian kenikmatannya, baik kenikmatan zahir, kenikmatan batin. Allah itu adalah zat yang maha profesional. Allah itu memberikan kepada kita sesuatu yang pantas untuk kita. Walaupun terkadang kita menginginkan sesuatu yang terkadang yang kita harapkan, padahal belum tentu yang kita harapkan itu baik untuk kita. Tapi Allah memberikan kepada kita kenikmatan dan menyempurnakan kepada kita semua kenikmatan, baik kenikmatan zahir ataupun kenikmatan batin. Cuman yang ada sama kita adalah kurangnya kita bersyukur kepada Allah. Kurangnya kita mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa sebab itu? Di antaranya adalah karena kita selalu melihat kepada orang lain di dalam urusan kenikmatan. Mon tepak kompolan, mon beda oleh kangkaan dua. Nah, kita nyaman oleh dua. Kita akan mengatakan seperti itu. Gitu. Padahal
belum tentu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita itu lebih baik bagi mereka. Ya. Jadi kita terkadang melihat orang beri dunia lebih, beri harta lebih, beri pangkat lebih, beri jabatan lebih atau apapun, ya kan? Kita melihat enak ya orang itu, nyaman, seperti itu. Belum tentu yang kita lihat enak itu enak. Ya, belum tentu yang kita lihat enak itu enak. Terkadang yang kita lihat gak enak itu sebenarnya gak enak. Ya. Jadi kita terkadang hanya melihat kelebihannya orang tanpa melihat daripada kekurangannya. Sementara terhadap diri kita yang selalu tampak sama kita adalah kekurangannya kita. Nah, kekurangannya kita. Kita selalu kurang dan kurang. Mun ka orang seiya bes lebihna. Mun ka orang seiya bes lebihna. Makanya konsep kita untuk hidup tenang dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khalaqtuka lil ibadah. Fala tal'ab. Wa dhamintu laka rizqa fala tad'ab. In raditu bima qasamtuhu laka arahtu laka qalbaka wa badanak." Kata Allah dalam hadits qudsi, "Wahai anak Adam, aku ini menciptakan engkau untuk ibadah. Maka jangan main-main untuk ibadah. Dan aku jamin untuk kalian rezeki. Maka jangan kalian bersusah payah, terlalu bersusah payah, terlalu menggebu-gebu dalam urusan rezeki." Apa kata Allah? Kalau kalian fa bi izzati wa jalali, Allah bersumpah, fa bi izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, kata Allah, in raditu bima qasamtuhu laka arahtu laka qalbaka wa badanak. Kalau kamu nerima dengan apa yang telah aku berikan kepadamu, maka aku akan tenangkan kepadamu hatimu dan badanmu. Jadi konsep tenang itu bukan dengan banyaknya harta, tapi konsep tenang itu dengan seberapa banyak kita menerima apa yang Allah berikan. Sebab pabenya itu nyana, mun ki abang rasa kurang, pakun bosang. Iya kan? Pakun bosang. Walaupun kali kita melihat, oh itu mobilnya sudah 2 pakun bosang. Iya kan? Jadi itu hal yang harus kita usahakan. Jadi mari jadikan kompolan ini kompolan untuk saling mengingatkan. Maaf, saya bukan niat untuk ngajari karena mungkin walaupun apa namanya ya bos saya sering nge-CE, bukan berarti kemudian saya yang paling pantas, dan kebetulan saya di sini kan hanya sementara kefadlan tak bisa nge-CE. Kefadlan bisa nge-CE nanti saya juga jadi mustami. Paling nyaman itu ngidingaki. Ya kan? Karena mun saya ya ada mic itu tak nyaman, tak ngening katondu. Mun saya ngidingaki ngening katondu. Nah, itu ya. Bisa sambil ngakan kacang, ngakail ya kan? Mun saya bisa main HP. Kabar keluar jekian bude telepon narema telepon, ya kan? Kalau saya tidak bisa nih, perak paling ngabes WA, ya bos perak, ya kan? Iya. Jadi tak nyaman. Tapi satu hal, ketika kita masih ada di dalam wadah, di dalam hal saling mengingatkan, itu berarti menunjukkan kita ada di dalam satu kebaikan. Nah, gitu. Jadi kompolan ini adalah wadah untuk saling mengingatkan. Maaf, bukan saya mengingatkan kalian, tapi satu saat kalian mengingatkan saya. Jadi ketika kita masih ada dalam wadah mau saling mengingatkan dan mau saling diingatkan, maka itu adalah satu bukti, satu tanda bahwa kita adalah dalam kebaikan. Kenapa? Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkan, karena sesungguhnya mengingatkan itu adalah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang mukmin. Sehingga kita berharap saling mengingatkan ini bisa manfaat. Dan untuk urusan tempat,
ahlan wa sahlan, muncak nareng Arab ahlan wa sahlan, silahkan terbuka, kita siap dengan sini bila beri untuk waktunya. Jangan di jangan apa kata saya, jangan apa kata teman-teman semua. Yang pasti kalau saya sendiri, kalau di sini itu ada rutinan Rabu sore, itu yang nggak bisa, Rabu sore nggak bisa. Kemudian kalau yang hari Ahad saya banyak kegiatan kalau Ahad. Sore saya ngajar. Jadi mungkin kalau Rabu sore nggak bisa, Ahad sore juga nggak bisa. Untuk hari-hari yang lain-lainnya silahkan. Jadi bermacam aja kancah. Apa kata saya jekian saya hadir pada kedua kata lo. Nah, itu kan nggak kepingin. Nah, kita pengen tetap di dalam rangka bisa berkumpul di dalam kebaikan, saling mengingatkan, ya. Dan insya Allah menjadi jalan kebaikan untuk kita, ya. Yang kita harapkan kita bawa manfaatnya itu ketika kita pulang ke rumah kita bisa bawa, ketika kita ada di masyarakat kita bisa bawa, dan seterusnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.